Komisi Angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Bekasi. Izinkan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Aris Gunawan. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Baiklah, kita akan mulai kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mr. Aris. Pagi, Miss. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk kegiatan pra-observasi supervisi ya, Pak Aris ya. Baik, Pak Aris, gimana, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Izin Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait persiapan kita nanti saat kita akan melaksanakan observasi kelas ya Pak ya. Yang pertama, Pak Aris, izinkan saya menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat proses pembelajaran apa Pak Aris? Oke, untuk tujuan pembelajaran dan tema atau topik yang nanti saya akan sampaikan di kelas yaitu penggunaan causal conjunction atau kata hubung, yaitu yang bertujuan agar peserta didik mampu menggunakan kata hubung atau causal conjunction dalam menyusun teks kalimat dalam suatu paragraf. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Jadi diharapkan siswa mampu menggunakan kata hubung dalam menyusun sebuah kalimat ya Pak ya. Gitu. Selanjutnya Pak Aris, apa area pengembangan yang ingin Bapak capai dari proses pembelajaran nantinya Pak Aris? Jadi diharapkan nanti peserta didik ketika membuat kalimat mampu menggunakan struktur kata yang tepat dalam menyusun kalimat, terutama dalam menyusun kalimat dalam suatu paragraf. Ya baik, berarti area pengembangan ini nanti bisa dilihat dari bagaimana siswa menyusun kalimat dengan tepat ya, dengan struktur yang tepat, supaya kalimat itu bisa dimungkinkan dengan baik ya Pak Aris ya, dengan penggunaan kata hubung yang tepat gitu ya Pak. Baik Pak Aris, selanjutnya, nah strategi apa Pak yang sudah Bapak siapkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah direncanakan? Ketika memulai pelajaran, saya akan menggunakan ice breaking sebelum masuk ke inti pelajaran itu ya. Kira-kira berlangsung mungkin ice breaking 10 menit lah, 10 sampai 15 menit. Jadi untuk memotivasi siswa gitu supaya siap dengan materi nanti yang akan saya sampaikan gitu. Dan nanti setelah dalam proses pembelajaran tersebut saya akan menggunakan aplikasi Quizzes sebagai post test gitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa gitu memahami materi yang telah saya sampaikan. Dan juga nanti di akhir pelajaran saya akan memberikan tugas melalui Google Classroom gitu yang untuk dikerjakan di rumah, dan nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas bareng-bareng di kelas. Oh baik Pak Ari, jadi ada 4 poin penting ini ya, strategi yang Bapak siapkan. Yang pertama tadi mungkin pembukaan dulu, kemudian diawali dengan ice breaking supaya meningkatkan semangat dan motivasi anak-anak ya Pak ya. Kemudian yang kedua menyiapkan lembar kerja juga untuk diskusi ya Pak ya. Diskusi kelompok gitu. Diskusi kelompok. Jadi menggunakan metode pembelajaran apa ini Pak? Project based learning gitu. Problem based learning ya. Problem based learning ya. Oke, kemudian yang ketiga menyiapkan aplikasi Quizzes. Ya. Jadi nanti anak dilibatkan dalam permainan game Quizzes untuk melakukan post test ya Pak, yang tujuannya mengukur hasil ketercapaian ya, pencapaian tujuan pembelajaran ya Pak. Dan terakhir juga diberikan penugasan.
melalui classroom ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Aris. Kemudian kira-kira kapan nih Pak kita Bapak melakukan pembelajaran ini? Saya sudah penasaran gitu, ingin bersama Bapak di kelas. Kemudian nanti pelaksananya pada hari Selasa tanggal 17 September. Oke, pada hari Selasa 17 September di kelas mana Pak? Di kelas 12K jam di pertama dan kelas kedua. 12K jam Pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua. Oke, saya catat ya Pak. Terima kasih Pak Aris untuk pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan nanti tanggal 17 sehat ya, lancar. Nah, kita akan bertemu di kelas bahasa Inggris kelas 12K. Baik Pak Aris, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, hari ini saya akan bersama Mr. Aris untuk melakukan kegiatan supervisi kelas. Siap ya Mr. Aris? Siap. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di ruangan kelas 12K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, okay, before we start the lesson, I would like in prayer before we start. Untuk mulai pelajaran, baiknya kita English. Before we start the lesson, let's pray together. And before we start, the lesson, let's pray together, please. Please greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, okay, and to make sure that everybody is present. So when I call your names, please raise your hands and say present. Okay, is that clear? Ami, Devina? Okay, good. Anastasia? Okay. Anggun? Kalista? Okay. Dea? Dina? Edna? Enzo? Papi? Rahman? Rasya? Nela siapa? Razan? Sapina? Steper? Tira? Ferdi? Wahyu Liga. Okay. Zon Daru. Okay. So only there are 13 the whole number minus 1. Well, okay. Class.
Before we start, I would like to give you a little exercise. Have you exercised today? Exercise? Because you go jogging this morning? Okay. Now, I would like you heard this? Yeah. Okay. That's exercise for a while. Do you know what you have to do? Okay, we have done this before. Coba everybody say. Simon says. Now, let me give you an example. When I say Simon says, do something. Do you remember that? Yeah. When I say Simon says, do something. For example, Simon says, touch your head. Do you touch your head? Okay. Simon says, touch your nose. You touch your nose. But when I don't say Simon says, don't do it. Okay, for example, Simon says, touch your nose. Simon says, touch your head. Touch your ears. Don't. I didn't say Simon says. Okay, only when I say Simon says. Okay. Is that clear? I don't know. Okay. If you make mistakes, there will be punishment. Now everybody please stand up. What is this moment? Okay. Stand up, please. If I can see you all. Okay. Ready? Okay. Okay, ready? Simon says, touch your eyes. Don't look at me, but listen to me, okay? Yeah. When you look at me, you will make mistakes. Yeah. Okay. Simon says, touch your head. Touch your nose. Don't look at me. Okay. Simon says, touch your mouth. Simon says, touch your ears. Simon says, sit down. Stand up. Okay. Simon says, stand up. Simon says, stomp your feet. Simon says, touch your eyes. Simon says, sit down. Okay, thank you. Okay. Well, do you know what we are going to study today? Well, I would like you to open your book, this book. Okay. Page 116. My book. There is one book for one. 116. Okay. Yeah, take a picture. 116. Something else. 116. Yes. Okay. What is 116 about? Okay, coba. I would like
Coba this paragraph. Slowly, Nihiwatu. Fascinating. They are given out for the all purpose. However, the may not be available for the work critical science way to get there and therefore the accommodation can be made possible. Okay, thank you. That's enough. Well, in that paragraph, pay attention to the words like however. What else? And what else? However, and then further, because. Well, the paragraph above shows the use of as, because, apa lagi, what else? Still, okay. Now, they are what we call sini subordinate conjunction or causal conjunction, sebab akibat, ya, sebab akibat, causal, conjunction, kata hubung, kata sambung yang hubungan sebab akibat. Because, as, since di sini bukan berarti akan sejak, bukan. Since, because. Seperti if you listen to one of Guns N' Roses songs, you like Guns N' Roses song? Yeah. One of the lyrics is since I don't have you. Since not sejak, because I don't have you. Coba bukan di example, yang for example. Coba please, they are script loading di example. Okay, the programs transfer because you all work hard. Okay, coba please. Jericho, coba please read the second example yang kedua, please. A program will as you are work hard. The program runs well as you all work hard. Okay, the same. Mirip artinya. Jawab please. Yes. The program runs well since you all work hard. Since You all work hard. you all are same. Okay. Well, to make you more understand about this, well, I have something on quizzes. There's I will share to you. Please share with everybody about this. Okay. Please share, yeah. Okay, please do it in 10 minutes. You only have 2 times. What is 2 times? I try only once, locally. Okay, 10 minutes. No.
Yes. Okay. Oriented is oriented. Oh, yes. Okay. Where's my point? Go ahead and make it. Okay, how many have finished? Okay. Akli Akbar. One more. Ito, Laksmi. Ito, Laksmi. Oh, okay, I think that's enough. We will check that later. And I would like to divide it into groups. How many students? Okay, I would like you to work to do it in group of 4. How about it? Get into that activity. Please. Okay. Okay. Nanti akan dipilih kalian. Oke. Nih. Kita sebelumnya oke. Jadi dan belum. Nih, grup 1, 2, 3, 4. Sini, grup 4 please.
Oke, wow, satu lagi. Belum. Oke. Nanti sekarang ada apa itu? Sini. Oke. Belum. Wow, satu lagi. Oke, coba ini bagian dulu, coba sini. Using causal conjunctions. Coba, berapa kata because, therefore. Apa yang therefore? Oleh karena itu. Consequently, apa consequently? Konsekuensinya, gitu ya. Now that, ya, as a result, sebagai dampaknya, even though, sekalipun, meskipun gitu ya. Since itu ya, since, as, hence, ya. Oke, yang part 1 sini. Choose a causal conjunctions to complete the sentences. Yang bagian oke, and then yang bagian 2, which of the sentences above can be written with the causal conjunctions at the beginning? Jadi maksudnya bisa nggak kata because misalnya kita taruh di awal? Bisa, namanya bisa taruh di awal dan tidak gitu ya. And then yang bagian 3, choose two causal conjunctions, pilih di antara yang itu 2 aja, and write your own sentences gitu ya. You do it with your friends. Jadi yang bagian terakhir, write 2 sentences by using one of these. Maksudnya pilih satu 2 aja. Okay. Yes. Ini write the sentences using and this one. Okay. Ada. Is considered apa? Very minor. After running 10 kilometers, it will be soundstage.
Yes, If you don't understand, check in the dictionary. We have the school. Okay, I need one volunteer from bring it on the whiteboard. Okay, thank you. Coba please everybody look at here. The plant died because we even so little light and water. Is that correct? No. If it is not correct, what's correct? What are results? Okay. Yes. We cannot use because there must be one sentence pretty much okay. The plant died because the sun only gives little light. Because this is a kind of being as a result of Paul was exhausted, yet still continues to run to the finishing line. Is it right? Yes. See, Max was still angry even though Erwin had apologized for his behavior. What does even though? Yes, right. It hasn't rained for weeks. It's the travel spirit of the Lord. Okay, yes. I love coming to school because I really like my teacher. Okay, good. Okay, at least now you understand how
to use causal conjunctions. Good. Now, before we end the lesson, I would like to give you another game. You know this game? Spelling bee. Spelling. You know spelling? Yeah. Okay, yeah, related to our topic today about causal conjunctions. Jadi kamu, I give you the word adalah because, so you have to spell the alphabet. Because apa aja? B, E, C, A, U, S, E. Quickly, kamu stop ya. Think fast ya. And urutan biasanya sih semua. Lihat, sekarang. Ya boleh, before start, kita hitung dulu. Oh, ini sudah start ya. Hitung, start from you. 1, Oke ya, ready? Think fast. Ayo start. Sudah selesai. Oke. Ini coba dulu ya kamu. Ya. English, please. Maafin enggak? Why? Oke. Kita. Oke. Okay, I will come from here and then directly to the right one. Okay. Ready? Therefore. R. P. R. E. E. Next. Even though. E. Okay. Hence. H. E. N. C. E. Oh, hence. Hence means. Okay. Hence. We are talking about this topic. The phrase. Okay. Next. Consequently. Oh. And. Back to the front. The last of this. On M. S. E. You don't know. E. U. Yes. U. E. N. L. Y. Okay. Wow. Well, I think this is the end.
I have homework for you next week. I would like to give you the homework on Google Classroom. Or you would like to share to so I can Google Classroom. And then let's do it in the Google Classroom. We will check the work. And before we nanti we start with prayer, doa, and we'll end this class with prayer too. Kalau kami would like to change before we start, okay, thank you and have a nice day. Well, see you next week. Thank you. Okay, Together with your friends. See you next time. Okay, thank you. Okay, bye. Terima kasih sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, berjumpa lagi kita di kegiatan pasca observasi ya Pak Aris ya. Oke, alhamdulillah. Yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Aris. Yang pertama, gimana Pak Aris perasaan Pak Aris ketika tadi saya bergabung di ruang Pak Aris sedang mengamati ya, mengamati proses pembelajaran. Gimana perasaan Pak Aris? Ya, pertama-tama perasaan saya jujur saya katakan mungkin awal saya agak nervous sedikit gitu ya, agak gugup karena mungkin sedang diawasi gitu. Tapi ya lambat laun mungkin udah setelah 10-15 menit ke atas saya mulai udah bisa mengatasi ya. Enjoy ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Aris. Jadi pada dasarnya kegiatan supervisi kita ini apa ya Pak Aris ya, supaya ini sih apa tujuannya meningkatkan kompetensi dari rekan sejawat ya Pak Aris ya. Jadi harapannya tidak usah nervous gitu ya, karena mungkin ini pertama kali gitu ya Pak Aris untuk supervisi. Kemudian Pak Aris untuk pertanyaan kedua, Pak Aris boleh nggak menceritakan kembali tadi pengalaman Pak Aris selama proses pembelajaran? Jadi tolong diceritakan kembali proses pembelajaran yang sudah dilakukan saat saya melakukan observasi di kelas tadi Pak Aris. Monggo Pak Aris. Dalam proses pembelajaran tersebut bukan hanya itu aja ya, mungkin di waktu-waktu sebelumnya atau di kelas-kelas lain juga tentu ada aja gitu siswa yang istilahnya kita sebutnya slow learner gitu ya, agak lambat gitu nangkap materi gitu. Ada juga anak yang cepat gitu materi. Seperti tadi waktu kita tes menggunakan tadi quizzes, dari 15 soal saya cek banyak yang nilainya di bawah 50% gitu ya, gitu. Ya itu kendalanya mungkin itu. Jadi anak ada yang slow learner, ada yang fast learner gitu dalam istilah itu. Dan itu mungkin ya kesulitannya begitu Bu, mungkin di
di kelas gitu ya, karena kan semua anak disamaratakan gitu ya, jadi yang agak lambat dengan agak yang lumayan cepat satu kelas gitu ya. Oh, oke. Ini berarti sebenarnya saya baru mau pertanyaan hambatan itu berikutnya ya. Jadi saya baru pada proses pelaksanaan. Tapi nggak apa-apa Pak Aris. Tadi Pak Aris sudah mengarah kepada hambatan ya, hambatan yang dialami ketika Pak Aris melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana ya cara Pak Aris tadi mengatasi anak-anak yang dianggap slow learner ya, yang mungkin temennya sudah mau mulai gitu, tapi yang beberapa anak nih masih terkendala atau masih lambat gitu ya. Nah, kira-kira apa nih upaya Pak Aris untuk menangani atau mengatasi anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam proses belajarnya Pak Aris? Biasanya saya ketika dalam pembelajaran di kelas saya itu selalu keliling gitu, lihat mantau anak-anak itu, dan biasanya di bagian yang mungkin anak agak yang lemah gitu ya atau slow learner, saya lebih fokus di situ gitu, lebih lama di situ gitu itu dibandingkan anak-anak yang lain yang mungkin yang sudah lebih cepat lah menangkapnya gitu. Itu mungkin. Dan di luar jam belajar itu juga biasa saya ngasih tambahan sedikit gitu ya itu karena anak yang agak lemah itu gitu. Iya, berarti Pak Aris ada tambahan dukungan ya dari proses pembelajaran untuk anak-anak yang masih dirasa masih lambat ya Pak Aris ya. Mungkin dari proses pembelajaran yang tadi saya amati ya Pak Aris ya, apakah tujuan pembelajaran yang tadi ingin dicapai yaitu mampu memahamkan kepada siswa tentang apa tadi Pak Aris? Menggunakan kata hubung ya, menjadi satu kalimat merangkai gitu ya, untuk membentuk paragraf atau cerita gitu. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Aris, apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu sudah tercapai? Kalau sudah, kira-kira berapa persen Pak Aris menganggap bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Atau kalau belum, ya bagaimana gitu ya? Kalau sudah, mungkin Pak Aris pandangannya kira-kira berapa persen tercapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Pak? Kalau sudah tercapai, kalau untuk mencapai 100% tidak mungkin lah gitu ya. Mungkin ya baru sekitar 70% gitu, yang dari seluruh siswa gitu yang bisa menangkap. Iya, gitu. Berarti indikator 70% itu dilihat dari mana Pak Aris? Biasa dilihat dari post-test ataupun feedback gitu ya. Feedback yang diberikan anak ya. Pak Aris tadi menggulirkan kuisis ya. Kuisis gitu ya. Gitu. Ya itu dari situ Pak Aris bisa mendeteksi berapa persen ketercapaian tujuan pembelajaran sama tugas yang tadi saya berikan melalui Google Classroom gitu ya. Gitu. Oh, berarti tadi Pak Aris selain pemberian tugas dalam bentuk LKPD, tadi Pak Aris juga memberikan tugas di rumah ya? Iya, untuk pertemuan selanjutnya gitu, pertemuan selanjutnya gitu. Di classroom ya Pak Aris ya. Ya. Berarti artinya Pak Aris sudah menggunakan media-media pembelajaran yang tadi sudah dipraktekkan, yaitu diantaranya ada kuisis, kemudian ada LKPD, kemudian juga pemanfaatan Google Classroom untuk pemberian tugas ya Pak ya. Ya bagus sekali Pak Aris, media-media yang sudah ada ini terus dikembangkan lagi ya Pak Aris ya. Kemudian selain tadi Pak Aris, hambatan yang Pak Aris alami yaitu ketika siswa ini terdapat beberapa yang masih, atau katakan tadi ketercapaiannya 70%, berarti 30% masih mengalami mengalami slow learner ya. Nah, tadi Pak Aris juga sudah mengatakan upaya-upayanya yang dilakukan. Selain pembelajaran di kelas, Pak Aris juga mendekati gitu ya, melakukan pendekatan secara person
kepada anak-anak tersebut untuk lebih memahamkan gitu ya Pak ya. Nah, apakah ada kesulitan Pak dalam proses itu, gitu, dalam proses meningkatkan kompetensi siswa yang masih slow learn ini Pak Aris? Ya kesulitan tentu ada gitu ya. Kadang-kadang mungkin memang dari siswanya tersendiri mungkin yang kurang antusias bagaimana gitu ya. Mungkin dia lebih hobi, mungkin kemampuan lain gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Tapi sebagian banyak besar faktor ya. Banyak faktor gitu. Tapi sebagian besar sih ya dari yang saya alami ya, dengan pendekatan secara itu, dengan seperti itu ya alhamdulillah gitu ya. Minimal anak bisa ini ya Pak ya, minimalisir gitu ya. Minimalisir ketidakpahaman Iya. ya Pak ya. Baik Pak Aris, kemudian berarti juga dalam proses Pak Aris menyikapi siswa yang masih slow learn tadi ya, yang lambat dalam merespon pembelajaran yang diberikan, itu sudah terlihat Pak Aris melakukan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Nah, saya ingin lebih detail Pak Aris menanyakan tentang proses diferensiasi yang tadi Bapak lakukan di kelas, itu bagaimana Pak Aris? Proses diferensiasi pembelajaran, kan kemarin kita sudah sepakat ya bahwa Pak Aris akan melakukan diferensiasi dalam konten kalau nggak salah, dan diferensiasi dalam produk gitu. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengetahui ini Pak Aris, proses bahwa Pak Aris sudah melakukan diferensiasi konten tadi ya, untuk memberikan pelayanan yang berbeda dari siswa yang tadi ada yang udah fast gitu ya, ada yang masih slow gitu ya. Nah, tadi diferensiasi kontennya tuh apakah Pak Aris memberikan materi yang berbeda atau gimana, atau bentuknya seperti apa? Ya, terutama untuk anak-anak yang siswa-siswa yang masih misalnya slow gitu ya, slow learner lah dalam ilmu bahasa Inggris itu. Ya, saya akan kumpulkan dan saya akan berikan biasanya tugas tambahan gitu. Tugas tambahan di luar jam ngajar saya itu gitu ya. Entah itu berbentuk soal ataupun berbentuk materi gitu ya. Itu gitu. Iya. Atau adakah misalnya gini Pak, Bapak apakah sudah memetakan tadi kompetensi siswa berdasarkan gaya belajar, misalnya si A seperti ini, si B seperti ini. Apakah Pak Aris pernah melakukan itu semacam asesmen diagnostik ya Pak ya? Iya, kalau memetakan secara seperti itu untuk satu persatu mungkin tidak Bu ya. Tapi kalau secara global gitu saya bisa perhatikan gitu, anak si ini gitu, gini gitu ya. Tapi secara umum aja gitu, nggak secara detail satu persatu ya. Gitu. Jadi pengamatan sehari-hari. Iya gitu. Atau mungkin informasinya bisa dari teman-temannya kali ya Pak ya. Iya, temannya si anak ini topik apa gitu. Gitu ya. Nah, seperti di kelas E kan ada. Nah, misalnya nih, tadi Pak Aris sudah dapat informasi tentang perbedaan gaya belajar siswa ini. Kemudian apa langkah Pak Aris untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya, yang mengarah pada tadi diferensiasi konten Pak Aris? Biasanya untuk materi berikutnya, untuk pembelajaran berikutnya saya akan coba gunakan dengan metode belajar yang lain gitu ya, yang mungkin lebih mengena untuk siswa-siswa yang mungkin agak slow itu gitu ya. Iya. Nah, menarik itu Pak Aris. Kira-kira metode yang akan Bapak laksanakan nanti itu apa Pak Aris? Untuk mengatasi siswa yang mungkin tadi sudah dipetakan ternyata masih ada nih anak-anak yang masih slow respon atau slow learn gitu ya. Nah, arahnya ke metode seperti apa yang akan Pak Aris lakukan? Jadi menggunakan visual gitu ya, video gitu saya promokan gitu. Kalau tadi memang saya nggak menggunakan video gitu ya, mungkin berikutnya gitu saya menggunakan video gitu.
Oke, biar anak jadi lebih mengena gitu. betul. Jadi saya setuju tuh Pak Aris dengan idenya bagus sekali karena tadi Pak Aris kan belum menggunakan media ya, sehingga sepertinya medianya cuman kertas dan HP ya tadi ya Pak ya. Nah mungkin tadi idenya Pak Aris itu keren menurut saya. Nanti next pada saat pembelajaran berikutnya Pak Aris bisa menayangkan video untuk anak-anak yang mungkin tadi pembelajarannya mereka lebih senang dengan visualisasi gitu ya, karena banyak kayaknya Pak anak yang belajarnya tuh lebih senang melihat video Pak gitu, karena sekarang ini media kan banyak sekali ya Pak ya, karena banyak juga seperti bahasa Inggris itu kalau saya amati Pak, anak-anak itu dia lebih lebih memahami kalau nonton film terus menerjemahkan teksnya itu loh Pak. Nah biasanya pelajaran mereka belajar secara otodidak itu juga dari film kayaknya Pak, banyak ya Pak ya, atau dari musik gitu ya Pak ya. Nah mungkin saya acungin jempol tuh ide Pak Aris untuk melakukan diferensiasi konten dalam meningkatkan pemahaman siswa yang masih slow learn ya Pak, terutama juga siswa yang tadi yang masih butuh perlakuan yang agak berbeda karena gaya belajar mereka berbeda dengan temannya gitu ya Pak ya. Oke Pak Aris, terima kasih Pak Aris. Percakapan kita ini sangat bermanfaat sekali. Nah, saya harap Pak Aris ada rencana aksi selanjutnya nih ya, yang tadi sudah disampaikan, yaitu akan melakukan diferensiasi konten di pembelajaran berikutnya. Nah, mungkin terakhir Pak Aris yang ketinggalan pertanyaannya nih, yaitu diferensiasi produknya Pak Aris. Nah, diferensiasi produknya seperti apa ya Pak Aris dalam penerapannya Pak Aris? Diferensiasi produk itu maksudnya seperti ini, tagihan misalnya. Jadi tagihan dari penugasan Pak Aris itu. Nah, kan di sini setelah Pak Aris amati ternyata anak-anak di kelas 12K ini ternyata berbeda-beda gitu ya dalam kompetensinya. Mungkin ada yang sudah fast, ada yang masih slow gitu. Nah, apakah dalam menagih tugas-tugas atau istilahnya kalau dalam pembelajaran diferensiasi itu diferensiasi produk ya Pak Aris ya, apakah anak harus mengumpulkan dalam bentuk yang sama gitu maksudnya, ataukah different gitu? Itu nanti saya akan bedakan gitu dalam untuk menentukan tugasnya gitu atau produknya gitu. Mungkin untuk anak-anak yang slow learner gitu tugasnya simpel aja gitu. Mereka hanya tugasnya mencatat gitu ya dari perkataan atau kata-kata yang mereka dengar gitu, cukup dengan mencatat aja. Nah untuk anak yang misalnya fast learner ya, dia harus memahami isi dari video yang ditanyakan tersebut. Jadi kesimpulannya gitu lah. Misalnya membuat apa gitu Pak ya. Membuat paragraf sendiri gitu. Cerita dari video yang ditampilkan tersebut gitu ya. Atau mungkin berbentuk percakapan gitu ya. Gitu. Bisa mungkin audio gitu ya, direkam gitu ya Pak ya. Ya, oke. Bagus Pak Aris. Jadi Pak Aris akan melakukan penerapan diferensiasi dalam produk ya Pak Aris dengan melihat tadi perbedaan kompetensi siswa di kelas 12K. Oke Pak Aris, terima kasih untuk penjelasannya dan sharing kita pada siang hari ini. Semoga ini menjadi satu momen di mana kita saling belajar Pak Aris juga dapat meningkatkan performa Pak Aris dalam mengajar di kelas dan anak-anak juga happy gitu ya Pak ya selama proses pembelajaran bersama Pak Aris. Nah berarti yang terakhir Pak Aris untuk melakukan tindak lanjut gitu ya dari
komitmen Pak Aris tadi, yaitu ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, baik itu konten maupun produk. Nah, kira-kira di pembelajaran yang mana Pak Aris, yang kapan gitu? Mungkin di pertemuan selanjutnya. Saya kan ada kelas itu seminggu dua kali atau gitu. Mungkin di pertemuan yang ketiganya gitu, setelah itu gitu. Akan dilaksanakan ya Pak Aris ya. Oke, baik Pak Aris. Jadi selamat melaksanakan rencana aksi ya yang sudah dirancang oleh Pak Aris sedemikian rupa sehingga ini diharapkan dapat memperbaiki performa Pak Aris dalam mengajar di kelas 12K sehingga harapan kita siswa yang bisa mengikuti pelajaran dan mungkin menghasilkan tujuan pembelajaran lebih meningkat lagi dari sebelumnya itu tercapai gitu ya Pak Aris ya. Baik, terima kasih Pak Aris untuk waktunya dan semoga Pak Aris kedepannya lebih sukses lagi, lebih baik lagi dan performanya dalam mengajar juga meningkat. Terima kasih atas kesempatan saya diberikan cakap-cakap dengan Pak Aris dari proses supervisi sampai pada pasca supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu rekan CKP percakapan saya dengan Pak Aris pada tahap pasca observasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga momen ini menjadi pembelajaran berharga buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.